Bab 126, Tenang Perang 2. Diunggah oleh Baca Suara. P. Princess. Dia berseru, bahkan lebih terkejut daripada aku. Aku dengan cepat menyarungkan pedangku dan melepaskan temanku. Emily Watsken adalah satu-satunya gadis seusiaku selain Kathleen yang menghabiskan banyak waktu dengannya. Majikannya, Gideon, masuk dan keluar dari kastil ketika dia tidak asyik dengan peralatan dan penemuan baru yang dia yakini dapat membantu perang. Maafkan aku, Emily. Kamu datang entah dari mana dan tubuhku bereaksi sendiri. Aku meminta maaf, membantunya mengumpulkan alat dan buku yang telah dibawanya sebelum aku membaliknya dengan anggun di tanah. Tidak, aku harus lebih berhati-hati, haha. Saya membawa terlalu banyak barang dan kacamata saya tergelincir sehingga saya tidak bisa benar-benar melihat kemana saya pergi. Selain itu agak menyenangkan. Anda tahu, dengan cara yang agak mendadak dan agak membingungkan, Emily meyakinkan, suaranya agak goyah. Melihat tombak berambut gelap di sebelah saya, dia menegang sebelum membungkuk. Halo, Jenderal Farai. Salam, Nona Watsken. Farai mengangguk ketika dia tetap tegak tanpa niat untuk membantu. Emily mengikat rambut keritingnya yang tebal yang telah keluar dari kondisi kuncir karena aku. Ketika saya menumpuk barang-barang di lengan Emily, saya tidak bisa tidak memperhatikan potongan kertas usang yang dipenuhi coretan-coretan yang jatuh dari buku catatannya yang compang camping. Lagi pula, apa yang sedang kamu dan Profesor Gideon kerjakan? Sudah lama aku tidak melihatmu di kastil. Aku mengambil beberapa muatan Emily begitu tumpukan buku mulai mencapai wajahnya. Jangan panggil dia profesor. Pekerjaan gila seorang master tidak bisa dianggap waras, apalagi sebagai pendidik generasi mendatang. Emily mendengus, menghela nafas yang lelah. Iya, dia masih seorang profesor di Sirus untuk beberapa saat sebelum semua ini terjadi, kataku saat aku berjalan di sampingnya. Iya, jadi kau tahu juga seperti yang kulakukan, berapa banyak murid yang dibawa ke rumah sakit karena semua ledakan dan kebakaran yang disebabkan oleh titik waktu yang terbatas itu, gumam Emily ketika dia menggunakan tumpukan buku yang dipegangnya. Untuk mendorong kacamatanya kembali. Kau sudah kasar, kan? Aku terkekeh, menabraknya dengan lembut di pundakku. Aku bersumpah, aku pikir aku sudah kehilangan hitungan berapa kali aku harus menggali tuanku dari tumpukan puing-puing dan sampah tidak berguna setelah ledakan yang disebabkannya. Bagaimanapun, saya mendapatkan catatan pengamatan ini bahwa tim petualang telah menulis kembali kepada Guru Gideon. Kamu mau ikut? Bisakah saya? Aku bertanya, menoleh ke Farai untuk meminta persetujuan. Memberi saya anggukan singkat sebagai tanggapan, saya setuju untuk mengikuti. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Putri? Emily bertanya ketika kami meliuk-liuk melewati jalan utama. Jatuhkan dengan, Putri, Emily, kamu tahu aku benci itu, aku memarahi. Dan aku sangat mengerikan. Anda tidak tahu bagaimana mencekiknya di dalam kastil. Petik 2. Oh, tentu, aula cukup sempit dan langit-langitnya terlalu rendah untuk sebuah kastil, dia setuju, dengan kikuk menghindari seorang pejalan kaki. Haha, kamu pikir kamu sangat pintar. Aku memutar mataku. Hei, aku senang sekali. Dia mengisap dengan bangga. Selain itu, cobalah terjebak dengan seseorang seperti guru selama berjam-jam sehari dan lihat apa yang terjadi pada selera humormu. Oh, celakalah kamu. Anda seorang gadis sejati yang membutuhkan outlet sosial yang lebih baik. Aku menjulurkan lidah ke arahnya. Emily melakukan hal yang sama ketika kami akhirnya terkikik. Tapi aku serius. Anda tidak tahu bagaimana rasanya terjebak di kastil dengan Asura dan kakek sombong yang dapat membuat menghirup udara tampak seperti kegiatan berbahaya. Petik 2. Terdengar mencekik. Wajah Emily meringis. Ceritakan padaku tentang itu, desahku. Tapi jangan terlalu kasar dengan kakekmu, maksudku, Komandan Virion, dia mengubah, melemparkan pandangan sekilas ke arah Farai. Setelah bagaimana kamu diculik dan hampir terbunuh, aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan dia dan orang tuamu. Aku tahu, saya berusaha untuk tidak menjadi seperti itu, tetapi ketika dia membuat saya dikurung seperti burung, saya tidak dapat menahannya. Latihan adalah satu-satunya cara bagiku untuk melepaskan stres, tetapi dengan semakin banyak penampakan dan serangan dari pasukan Alakri yang keluar dari bis Glades, tidak ada yang punya waktu untuk berlatih bersamaku. Petik 2. Emily menggembungkan pipinya, mencoba memikirkan tanggapan. Kami akhirnya berbelok ke jalan yang tidak terlalu ramai, Farai berdiri dekat di belakang kami seperti bayangan kalau-kalau ada sesuatu yang terjadi. Oh ya, ada berita tentang Arthur. Emily bertanya. Maksudmu selain berita lama yang sama bahwa Tuan Aldir mengulangi seperti burung mimik nerotik? Aku menggelengkan kepala. Dia sedang berlatih. Hanya itu yang perlu Anda ketahui, Emily melafalkan dengan suara yang dalam persis seperti yang dia miliki ketika saya mengatakan kepadanya terakhir kali. Ya, aku terkikik. Ada jeda kesunyian lagi dalam percakapan kami ketika Emily bertanya dengan bisikan pelan. Bagaimana dengan Elia? Kepakan tajam mengalir di dadaku ketika menyebutkan nama itu, bukan karena aku sedih, tetapi karena aku bisa membayangkan betapa bersalahnya perasaan Arthur. Tidak ada berita. Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa Elia dibawa ke Alakria hidup-hidup. Aku mengakui, mencengkeram erat ke buku-buku. Ini adalah kesalahan saya sehingga hal ini terjadi pada Elia. Aku nyaris tidak mengenal lelaki itu selain fakta bahwa dia adalah teman terdekat Arthur.
Dari apa yang orang lain yang menyaksikan adegan itu menggambarkan, sepertinya dia telah mencoba menyelamatkan saya sebelum dia diambil. Jelaslah bahwa Elia telah berusaha menyelamatkan saya untuk sahabatnya, yang kami tahu, ia bisa saja disiksa untuk mendapatkan informasi atau disandera untuk memikat Arthur atau mungkin bahkan dibunuh. Saya tahu beberapa kemungkinan ini sedikit berlebihan, tetapi saya takut berpikir bahwa ini terjadi padanya karena saya. Yang lebih buruk adalah, lebih dari sekadar merasa kasihan pada Elia, aku merasa lebih takut Arthur akan membenciku karena ini, karena apa yang terjadi pada sahabatnya. Saya pikir saya kuat, sejak saya menerima surat wasiat Elderwood dari Arthur, saya merasa tak terkalahkan, bahkan ketika saya tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Betapa naifnya aku. Seharusnya aku mendengarkan Arthur ketika dia bilang dia akan ikut aku ke sekolah. Seharusnya aku lebih siap. Ini adalah pemikiran yang membuat malam saya sering tidak bisa tidur, tetapi itu juga pikiran yang mendorong saya untuk berlatih lebih keras. Berlatih jadi saya akan menjadi kuat. Berlatih agar saya tidak menjadi tanggung jawab siapapun. Tesia, suara Farai menyentakku dari pikiranku. Ya, aku mendongak untuk berhadapan langsung dengan tombak. Anda baik-baik saja, Emily bertanya dari sisiku, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Hah, oh ya, tentu saja. Kenapa kamu bertanya? Aku bergumam ketika Farai tanpa kata meletakkan tangan di dahiku. Tidak sakit, katanya sederhana sebelum memberiku ruang. **** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ****. Kamu agak bingung, katanya ketika kami mendekati sebuah bangunan besar yang persegi. Ngomong-ngomong, kita di sini. Ketika kami mendekati tempat kerja Profesor Gideon dan Emily, aku kagum melihat strukturnya. Itu tidak mengesankan dalam cara tradisional tetapi itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Struktur persegi hanya setinggi satu lantai, tetapi untuk dapat melewati pintu depan, Anda harus menuruni tangga, yang menunjukkan bahwa setidaknya ada satu tingkat di bawah tanah. Dengan dinding tebal dan megah, tampaknya lebih seperti tempat berlindung warga sipil jika terjadi bencana daripada fasilitas penelitian. Ayolah, buku-buku ini semakin berat dari menit ke menit, seru Emily dari depan. Kami bertiga menuruni tangga dan melalui pintu besi yang mirip dengan yang menjaga gerbang teleportasi di dalam kastil terbang. Emily meletakkan barang-barangnya di tanah dan meletakkan kedua telapak tangan di lokasi yang berbeda di pintu. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi tak lama kemudian, aliran cahaya bersinar dengan cerah dari tempat tangannya ditempatkan dan pintu tunggal dilepaskan dengan bunyi klik yang keras. Masuk ke dalam, indera saya kewalahan. Ada hiruk-pikuk gerakan dari pekerja dan pengrajin ketika bunyi-bunyian logam saling beradu bergema di sepanjang gedung. Bangunan besar itu adalah satu ruang raksasa, hanya dipisahkan oleh partisi yang dapat dipindah yang membagi berbagai proyek yang secara bersamaan sedang berlangsung. Sepanjang semua ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tetap menajamkan hidung pada aroma yang tak terlukiskan. Bau apa ini? Saya bertanya, suara saya keluar dari mulut. Bau apa ini? Emily menggelengkan kepalanya. Begitu banyak mineral dan bahan yang berbeda dilelehkan atau disuling sehingga sulit untuk membedakan baunya. Bahkan Farai meringis ketika kami berjalan menuruni tangga. Sialan, Amil, berapa kali saya harus mengebor ke tengkorak tebal Anda bahwa Anda tidak dapat menyimpan dua mineral dalam wadah yang sama. Mereka akan saling menarik properti masing-masing, dan aku akan dibiarkan dengan dua batu yang tidak berguna. Sebuah suara meledak dari sudut belakang gedung. Ah, ada suara tuanku yang cantik. Emily menghela nafas ketika dia memberi isyarat agar kita mengikuti. Ketika kami berjalan menuju sumber suara yang keras itu, kami bertemu dengan lelaki yang hanya bisa saya duga adalah Amil dengan ekspresi terguncang dan fakta bahwa ia memegang sebuah kotak yang penuh dengan batu. Permisi, seraknya, suaranya pecah. Oh, halo Emily. Berjalan hati-hati di sekitar Master Gideon, dia agak gelisah hari ini. Petik 2. Lelaki malang itu membungkuk cepat kepada kami, bahkan nyaris tidak memandang kami ketika ia buru-buru lari untuk memperbaiki kesalahannya. Melanjutkan tur kecil kami ke tempat kerja Emily, seorang lelaki tua yang telah berbicara dengan sekelompok beberapa lelaki berjubah coklat tradisional yang dikenakan sebagian besar ahli seni ketika dia mendengar kami mendekat. Matanya berbinar saat dia berjalan ke arah kami setelah membubarkan sekelompok pria. Menilai dari pakaiannya, aku biasanya mengira dia hanya seorang kepala pelayan, tetapi sesuatu tentang cara dia membawa dirinya sendiri dan rasa hormat para pria di sana menunjukkan kepadanya mengatakan itu tidak sesederhana itu. Selamat sore, Putri, Jenderal, dan Nona Emily. Saya senang Anda kembali begitu cepat, Tuan Gideon sedang menunggu Anda. Pria itu menundukkan kepalanya dalam busur kecil dan memimpin jalan setelah mengambil barang-barang yang saya dan Emily bawa. Terima kasih, Himes. Apakah guru dalam salah satu suasana hatinya lagi? Emily bertanya, mengikuti persis di belakang kepala pelayan. Aku khawatir juga, Miss Emily. Saya yakin dia hanya gelisah menunggu ini, jawabnya, mengangkat tumpukan notebook berjilid kulit. Kami berjalan melalui labirin partisi sampai kami tiba di ruang tertutup yang tertutup di sudut oleh partisi yang agak tinggi. Segera setelah kami masuk melalui celah kecil di antara pembagi, kami bertemu dengan Profesor Gideon, yang praktis menerkam notebook yang dibawa Himes.
Perancang dan penemu jenius itu tampak sama seperti sebelumnya, dengan rambut yang sama seperti kilat, mata bermanik-manik, dan alis yang tampak berkerut secara permanen. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam dari sebelumnya, seperti bagaimana lingkaran hitamnya entah bagaimana terus tumbuh semakin gelap. Senang bertemu denganmu juga, Tuan, gumam Emily. Dia menoleh padaku dan Farai, mengangkat bahu. Pada awalnya, saya ingin menjelajahi fasilitas itu, tetapi ketika Profesor Gideon berjalan melewati tumpukan buku catatan dengan kecepatan tinggi, praktis merobek halaman ketika dia membolak-baliknya, keingintahuan saya mendorong saya untuk tetap tinggal dan menunggu. Sepertinya Emily dan Farai sama-sama memiliki pemikiran yang sama dengan saya, karena mereka berdua juga memandangi Profesor Gideon dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, setelah membaca sekitar 6 buku catatan, dia berhenti di halaman tertentu. Kotoran. Profesor Gideon membanting tangannya di mejanya sebelum menggaruk-garuk rambutnya yang nakal. Kami tetap diam, tidak tahu bagaimana merespons. Bahkan Emily menatap tanpa kata, menunggu tuannya mengatakan sesuatu. Jenderal, bisakah kamu melakukan perjalanan denganku? Mata Profesor Gideon tetap terpaku pada buku catatan ketika dia menanyakan hal ini. Aku sedang bersama putri, jawabnya singkat. Bawa dia juga. Emily, kamu juga ikut, jawab Gideon ketika dia mengumpulkan tumpukan buku catatan dan menebarkan secarik kertas di mejanya. Tunggu, Tuan, kemana kita akan pergi? Pantai Timur, di perbatasan utara Bis Glades, sang penemu menjawab singkat. Komandan Virion telah melarang Putri Tesia keluar. Setelah dia datang. Lalu tinggalkan dia di sini. Saya hanya perlu Anda atau jenderal lain untuk ikut dengan saya jika terjadi sesuatu, yang tidak mungkin, dia memotongnya sambil terus mengumpulkan barang-barangnya. Kita hanya perlu pergi sesegera mungkin. Emily, bawakan aku alat inspeksi yang biasa. Petik 2. Emily bergegas keluar dari kantor darurat tuannya. Farai mengeluarkan artefak komunikasi dari cincin dimensinya ketika aku dengan cepat menggenggam tangannya. Farai, aku ingin pergi, kataku, meremas tangan tombak itu. Farai menggelengkan kepalanya. Tidak, kakekmu tidak akan pernah mengizinkannya. Itu terlalu berbahaya. Tapi ayah sedang dalam misi, dan Byron masih sibuk melatih Curtis. Tolong, Anda mendengar Profesor Gideon, dia berkata tidak akan terjadi apa-apa, saya bersikeras. Selain itu, Profesor Gideon sepertinya sedang terburu-buru. Benar sekali, sekarang mari kita pergi. Hanya ada sesuatu yang perlu saya konfirmasi dengan mata saya sendiri. Kami akan kembali sebelum hari itu berakhir, Profesor Gideon meyakinkan ketika dia mengenakan mantel. Aku bisa melihat tombaknya ragu-ragu, jadi aku mengendarai satu paku terakhir. Farai, kamu melihatku berlatih selama 2 tahun terakhir. Kamu tahu betapa kuatnya aku, kataku, tatapanku tanpa henti. Setelah beberapa saat berunding, Farai menghela nafas. Maka kamu harus mematuhi setiap perintahku saat kita dalam perjalanan ini. Kamu gagal melakukan itu dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu keluar dari kastil. Petik 2. Saya mengangguk dengan marah, ingin menjelajahi bagian benua yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya, terlepas dari seberapa pendek perjalanan itu. Begitu Emily tiba dengan tas hitam besar di belakangnya, kami berangkat.